tilang terhadap 5 pelanggar serta teguran kepada 20 pengendara lainnya. Para pelanggar ini didata dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat, RRI Melabung seperti biasa nanti akan melaksanakan program Halo RRI. Jadi kita ajak nanti pendengar bisa menyampaikan keluhannya di 0811 6889 697. Demikian mungkin informasi dari Melabung, Kak Yati. Oke. Baik, terima kasih Bang Kapal untuk informasinya. Kita beralih ke Luxmawe ya, ada Bang Denny di Luxmawe. Selamat pagi Bang Denny. Selamat pagi Yati. Gimana Bang Denny kabarnya Bang Denny? Alhamdulillah saya baik ya, sehat walaupun kondisi badan agak gimana-gimana gitu karena masih penyesuaian penyesuaian suasana Ramadan ya. Mungkin badan juga butuh detox penyesuaian karena di awal-awal Ramadan. Oke, jadi di Luxembourg juga cuaca cerah dan semoga kawan-kawan yang lain di seluruh Aceh juga kondisinya cerah ya, sehat seperti itu ya. Tetap semangat pagi walaupun dalam suasana harus menunaikan ibadah puasa Ramadan, terutama bagi yang agam-agam. Baik, oke, dari Luk Sumawe ini ada informasi masih terkait dengan suasana Ramadan, mungkin sama kondisinya di seluruh wilayah daerah Aceh yang lain. Di Luk Sumawe juga ada beberapa penyesuaian ya, penyesuaian misalnya program, juga penyesuaian jam kerja aparatur pemerintah seperti itu, karena misalnya program MBG ini juga selama Ramadan di Luxmawe tetap dilangsungkan, tetap diselenggarakan, tapi disesuaikan dengan sikon Ramadan 1447 Hijriah ini. Kemudian juga misalnya penyesuaian jam kerja. Ini jam kerja masuk pagi itu agak lebih lebih siang daripada hari biasanya ya, dan pulang lebih cepat gitu ya. Di pukul 15.30 ya, itu sudah jadwal pulang kerja ASN selama bulan suci Ramadan, artinya 6,5 jam per hari selama Ramadan. Ini juga penyesuaian ini eh, terjadi di Kota Luxmawe. Kemudian juga untuk MBG misalnya, di program makan bergizi gratis ini, MBG di Kota Luxmawe ini selama bulan Ramadan 2026 Masehi, itu disesuaikan mekanisme distribusinya. Jadi kebijakan ini merujuk pada SE atau Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelayanan MBG di bulan Ramadan yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional serta diperkuat dengan surat usulan mekanisme penyaluran MBG di Aceh dari pemerintah Provinsi Aceh sendiri. Jadi dikatakan misalnya oleh Koordinator Wilayah MBG Luxmawe, Zarifa Nazira, dalam suratnya tertanggal 19 Februari 2026 itu, bahwa distribusi MBG selama Ramadan akan dilaksanakan mulai 23 Februari hari ini hingga 14 Maret 2026. Penyesuaian ini dilakukan agar program tetap berjalan optimal tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa para penerima manfaat. Jadi selama Ramadan, menu yang diberikan berupa makanan kering atau semi kering yang tahan dikonsumsi saat berbuka puasa. Meskipun demikian, kandungan gizi tetap mengacu pada standar angka kecukupan gizi AKG, istilahnya AKG ya, agar kebutuhan nutrisi anak-anak dan penerima manfaat lainnya itu tetap terpenuhi. Distribusi selama Ramadan dilakukan 2 kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis, dengan sistem bundling 3 hari. Jadi pengantaran hari Senin mencakup paket untuk Senin, Selasa, dan Rabu. Sementara pengantaran di hari Kamis itu mencakup untuk paket Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi pendistribusian dilaksanakan pada pukul 15.30 WIB hingga pukul 17 WIB sore di sekolah atau di titik posyandu masing-masing penerima manfaat. Sementara juga paket MPG diterima oleh orang tua, wali, atau pihak yang ditunjuk dengan verifikasi identitas sesuai daftar penerima. Jadi pelaksanaan distribusi tetap berdasarkan kesediaan pihak sekolah ataupun
posyandu. Nah, informasi ini juga kami beritakan di portal rri.co.id. Itu bisa di-searching saja untuk kota Luxmawi ataupun wilayah Luxmawi, ya. Tentang penyesuaian MBG di bulan suci Ramadan di wilayah kota Luxmawi. Mungkin dari Luxmawi itu yang bisa saya informasikan, dan kembali ke rekan Yati di Takengon. Oke, baik, terima kasih Bang Denny untuk informasi apa hari ini. Dan kita beralih ke Banda Aceh ya, ada Bang Amar ya di Banda Aceh. Iya, Iya. Selamat pagi Bang Amar, gimana kabarnya nih Bang Amar? baik, alhamdulillah. Selamat pagi, Kak Yati Oke. di Losmawe dan teman-teman semuanya di Korwil 17 untuk kabar Aceh. Mm-mm. Ada informasi apa nih Bang dari Banda Aceh Bang? Baik, kalau dari Banda Aceh satu informasi saja coba saya sampaikan, tapi ini di tampilan YouTube saya malah dari Melabu ini ya. Oke, saya sampaikan terkait informasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyerahkan bantuan 500 paket Al-Quran beserta perlengkapan ibadah dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Raya Baitur Rahman Kota Banda Aceh. Bantuan ini atau bantuan perlengkapan sholat tersebut diserahkan Tito Karnavian usai melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan kedatangan Mendagri ini merupakan bagian dari kunjungan ke lokasi bencana Aceh sejak hari pertama Ramadan, dimulai dari Kabupaten Aceh Temeyang hingga Pidi Jaya dan ditutup dengan sholat berjamaah di Masjid Raya Baitur Rahman Kota Banda Aceh. Adapun 500 paket bantuan perlengkapan ibadah tersebut terdiri dari Al-Quran, sejadah, mukena, dan sarung. Dirinya menyampaikan untuk Al-Quran dari Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah dicetak sebanyak 70.000 dan terus dibagikan kepada masyarakat terutama di lokasi terdampak bencana. Dalam kesempatan ini dirinya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan, pertolongan, kekuatan dan kesehatan kepada semuanya. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Takengon. Oke, terima kasih Bang Amar untuk informasinya. Kita ke Sabang, ada Kalisa di Sabang. Selamat pagi Kalisa. Selamat, selamat pagi juga Kak Yati dan teman-teman semuanya. Puasa Bang ya, Kalisa ya. menyesuaikan ya, Bang Denny ya, Menyesuaikan. menyesuaikan. Iya, ada Kak Yati, Bang Karno, kemudian Bang Denny, Bang Dimas dari Banda Aceh dan Bang Mulyadi. Bang Mul, Maaf Bang Dimas, supaya dari Banda Aceh ini Bang Dimas tadi ya salah sebut ini Bang Amar. Nggak apa-apa. Jadi bukan ada orang. Amar juga Saya penyiar pikir di sini dengan kok, nggak nama apa-apa. Bang Dimas. Oke. karena Kita kan lanjut Bang ke- Dimas dia sering nggak nyebut nama dia kalau setiap Oh, ini iya. Oh ya. gitu ya. Sok dikenal gitu ya. Oke. Hidden Agenda itu. Nama lengkapnya tuh Amar Dimas. Oh gitu, baik siap. Kirain hidden agenda gitu namanya, tidak disebutkan ya. Ya, salam kenal juga untuk Bang Denny. Kayaknya kita baru pertama kali berjumpa ya melalui virtual Zoom. Dan semoga sehat semuanya, teman-teman. Saya juga mau apa tadi penyesuaian ya kayak Bang Denny bilang ya. Kalau dari Sabang informasi juga pagi hari ini Senin sudah masuk Ramadan kelima. Siswa sekolah di Sabang sudah mulai sekolah tapi hanya di lingkup Kementerian Agama saja. Kalau dari pemerintah Kota Sabang sendiri, khususnya dari PAUD, SD sampai SMP, itu sekolah daring ya, atau dalam jaringan, atau bisa sekolah di rumah, dan juga para gurunya memberikan tugas yang sesuai dengan bulan Ramadan tentunya. Nah, itu informasi dari Sabang untuk pagi hari ini. Kemudian ada informasi lain juga, informasi seputar harga pasar ya. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kota Sabang memastikan bahwa harga bahan pokok di Sabang itu tetap stabil selama bulan Ramadan dan ketersediaan stok juga dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Eh,
Hingga saat ini, awal-awal Ramadan ini belum ditemukan kenaikan harga yang signifikan dan bahwa harga kebutuhan pokok juga masih berada dalam kondisi normal seperti hari biasa. Informasi yang terakhir juga dari Sabang, tingkat hunian hotel dan penginapan di Sabang mengalami penurunan yang signifikan selama bulan suci Ramadan ini dibandingkan dengan periode normal dan jumlah wisatawan yang menginap juga tercatat jauh lebih rendah. Pemilik penginapan di Kota Sabang mengatakan bahwa rata-rata kamar yang terisi hanya 1 hingga 2 unit per hari. Meski demikian, masih terdapat tamu yang memilih tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama. Meski demikian juga para pelaku wisata di Sabang ini optimis ya momentum libur Idul Fitri dan juga memprediksi lonjakan kunjungan wisatawan itu bisa terjadi usai Ramadan atau nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, Kak Yati, itu dia informasi dari Sabang untuk pagi hari ini. Oke, terima kasih Kak Lisa. Kita ke Singkil, ada Bang Mulyadi di Singkil. Oke, selamat pagi Bang Mulyadi. Selamat pagi, Kak Yati. Dengan sehat ya Bang Mulyadi ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Oke. Di Sabang gimana Bang? Bibirnya basah, Kak. Sabang Tingkil. Tingkil. Belum move on dari Sabang ya. Belum. Oke, Bang Mulyadi, ada informasi apa nih dari seputaran Singkil Bang Mulyadi? Baik, terima kasih untuk Kak Yati dan saya ucapkan selamat pagi. Tetap semangat untuk debat 1 ya, meskipun memang suasana puasa ini, apalagi di awal-awal puasa ini memang bawaannya, kalau saya sih pribadinya bawaannya ngantuk aja ini, ngantuk aja bawaannya. Sama sering lupa ya, sering lupa. Oke, informasi terkait cuaca untuk Singkil cerah berawan, dan informasi lain yang akan saya sampaikan yaitu terkait pasal 363 nih, pencurian, yaitu ratusan meter kabel listrik di Singkil diduga dijarah maling. Pendengar, ratusan meter kabel listrik bawah median jalan jalur Simpang 4 Rimo menuju arah Galon Gunung Meriah Aceh Singkil dilaporkan hilang dijarah maling pada Minggu dini hari 22 Februari 2026. Selain menimbulkan kerugian, juga diperkirakan lampu jalan dan lampu hias di kawasan tersebut akan padam. Sebut Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil Samun usai meninjau secara langsung lokasi dicurinya kabel tersebut. Untuk itu, Samun juga menegaskan agar aksi pencurian itu dapat terbongkar karena dinilai sangat keterlaluan. Ia berharap dan meminta kepada warga yang memiliki kamera pemantau ataupun CCTV di sepanjang jalur tersebut untuk membantu pengecekan rekaman. Di samping itu, Samun juga membeberkan insiden pencurian kabel lampu jalan jalur 2 di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil diperkirakan terjadi pada pukul 3 hingga pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Di tempat terpisah, Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil, Syurkani juga membenarkan kejadian tersebut. Bahkan Syurkani mengatakan untuk penanganan selanjutnya mereka menyatakan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian ia juga menambahkan kabel yang hilang tersebut diperkirakan sekitar 400 sampai 500 meter. Serat kabel yang dicuri merupakan kabel bawah median jalan itu berbahan tembaga ataupun kuningan. Itu saja informasi dari Aceh Singkil, Kak Yati. Oke, baik Bang Mulyadi, terima kasih untuk informasinya. Dan pendengar, dari wilayah Tengah Aceh, kita juga punya satu informasi. Bupati Gayo Luas Suhaidi bersama Kepala Bidang Bina Marga dan Kepala Bidang Sumber Daya Air atau SDA PUPR Gayo Luas meninjau langsung progres persiapan hunian sementara atau huntara di Kampung Uyam Beriring, Kecamatan Tripejaya. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, serta siap ditempati oleh masyarakat terdampak. Dan diketahui 844 huntara telah rampung ditempati masyarakat terdampak di beberapa kecamatan dan target total pembangunan huntara ini adalah sebanyak 1.179 unit. Pemda dan BNPB menargetkan hunian tersebut akan rampung sebelum
Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan pendengar, demikian satu informasi dari wilayah Tengah Aceh. Dan pendengar, demikian rangkaian informasi terkini lintas Korwil 17 Aceh bersama penyiar dari Banda Aceh, dari Luxmawe, Sabang, Singkil, dan juga Banda Aceh, ya. Dan semoga informasi yang kami hadirkan tadi dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Aceh. Terima kasih untuk rekan-rekan. Selamat bertugas kembali, tetap semangat. Dan juga terima kasih untuk para pendengar. Saya Neti selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Kabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh, bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Luxmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh, Kabar Aceh. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.